Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman takun waman lan utawi sabane wong. Waman lan utawi sabane wong takun iku ana. Waman lan utawi sabane wong takun iku ana bi Rasulillahi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Rasulillahi iku kelawan ya. Dadi khabare takun. Bi Rasulillah iku kelawan Rasulullah nusratuhu apa kemenangane man nusratuhu apa kemenangane man intalqa nalikane ketemu intalqa nalikane ketemu intalqa nalikane ketemu hu ing rasul al usudu apa pira-pira singa al usudu apa pira-pira singa al usdu napa usudun sampean disukum ayo bener al usdu apa pira-pira singa fi ajamiha ing dalem pira-pira hutane usdu al hutan. Ajam itu jamak. Fi ajamiha ing dalam pira-pira hutane usdu. Cara kuno wana. Wana ni usdu. Nek wana ora mudeng mangke. Fi ajamiha ing dalam pira-pira hutane usdu tajim dadi tajimi ya kana terus syair. Tajimi mongko bakal anteng apa usdu. Tajimi mongko bakal anteng apa usdu. Walantara lan ora bakal weruh sapa sira. Walantara lan ora bakal weruh sapa sira min waliyin saking bolone Kanjeng Nabi. Wali kekasih bolo sama, tapi di sini lebih ke bolo. Min waliyin saking bolone Kanjeng Nabi ghaira muntasiri ing liyane wong kang menang. Ghaira muntasiri ing liyane wong kang menang bihi kelawan Kanjeng Nabi. Ghaira muntasirin ing liyane wong kang menang bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wala min aduwin ay walan tara min aduwin. Lan ora saking musuh. Wala min aduwin. Lan ora saking musuh ghairi. Ini tadi menjadi gini sampean ghaira napa ghairi? Ri nggih betul. Ghairi munfasimi kang ora kalah. Jadi sifatnya aduin min ghairi munfasimi kan ora kalah. Ini masih berbicara tentang perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam bersama para sahabatnya melalui dengan cara berperang melawan orang-orang kafir. Kata Imam Busiri lah ya gimana ndak menang agama Islam. Kalau ada orang yang menjadi bolone Kanjeng Nabi ya, kalau ada orang yang menjadi pasukannya Kanjeng Nabi pasti akan menang. Bahkan kalau Kanjeng Nabi itu masuk di hadapannya singa-singa yang ada di hutan sana, maka singa-singa pasti akan anteng ketika ada Kanjeng Nabi. Ora usah atuh Kanjeng Nabi, para wali juga punya karomah membuat hewan buas menjadi tenang ya enggak? Karena mereka min khaufillah yang takut sama Gusti Allah. Akhirnya hewan-hewan pun takut sama para sahabat yang memiliki ketakwaan tingkat tinggi ini. Nah, kata beliau gitu, mesti nek bolo Kanjeng Nabi iku menangi gitu. Walaupun di beberapa kisah dikisahkan ana perang sing kalah bagaikan seperti perang Uhud. Tapi kan aslinya buatan kalah kalau mereka mengikuti secara 100% ya enggak buatan. Karena mereka mengingkari salah satu perintah daripada Rasulullah akhirnya dikasih
kekalahan. Tapi aslinya menang ta mboten? Ya menang. Gak pernah ceritane rak menang. Wong singa ae nek ketemu Kanjeng Nabi menang kok. Iya, gak usah singa. Sahabat ae ketemu singa wae singane sing ngalah. Ora usah singa, setan ae ketemu Sayyidina Umar ya wedi. Ya kan sampai seperti itu. Wong lagi sahabat wae duwe makom yang setinggi itu. Apalagi kalau Kanjeng Nabi ini yang ikut turun tangan, mesti menangnya. Maka kata beliau, walan tara min waliyin ghaira muntasirin. Maka kamu lihat kalau yang menjadi bolone Kanjeng Nabi, itu mesti menangnya. Begitu juga kamu tidak akan pernah melihat yang menjadi musuhnya Kanjeng Nabi itu bisa menang, nggak bisa. Pasti akan mengalami kekalahan. Mengalami kekalahan yang fatal. Walaupun awalnya itu kayak menang orang kafir, tapi hakikatnya mereka juga kalah. Bahkan di perang Uhud pun yo aslinya kata sing gembong-gembongnya orang kafir itu yang mengalami kekalahan ya, mbah iku sing lara, mbah iku kena sabetan pedang, mbah tancapan panah dan lain-lain. Intinya kalahnya enggak kalah-kalah telak gitu ya. Paham sampai sini? Ini kita lanjutkan. Ahalla. Ahalla wis mandap sapa Kanjeng Nabi. Mandap temurun, mandap. Ahalla was temurun utawa mandap sapa Kanjeng Nabi ummatahu ing dalem ummate Kanjeng Nabi. Ahalla was mandap temurun sapa Kanjeng Nabi ummatahu ing ummate Kanjeng Nabi fi hirzi millatihi ing dalem tameng agamane Kanjeng Nabi. Iku agama Islam. Fi hirzi millatihi ing dalem tameng agamane Kanjeng Nabi ayil Islam. Manggone kaya apa? Kalaithi, kaya dene singa. Allah alam, live ini bukan lice keripik itu ya, keripik yang berbagai rasa, barbecue dan lain-lain. Kalaithi saya belum tahu makna yang aslinya bagaimana, tapi rata-rata nek maknane ku singa. Kalaithi kaya dene singa. Halla kang temurun apa live. Kalaiti kaya dene singa halla kang medun temurun apa lait ma'al asbali sertane anak-anak singa. Ma'al asbali sertane anak-anakan singa fi ajami ing dalem hutan. Fi ajami ing dalem hutan. Di sini al asbal tadi saya maknani anak-anakan singa, tapi bukan anak-anak sing bayi precet itu buatan, tapi anak-anak yang sudah mampu bisa al asbal itu sebutan bagi anak singa yang sudah bisa mencari makan sendiri. Iso golek mangan asih, bisa berburu sendiri, ora ngangelno wong tuane gitu ya. Ora ngangelno wong tuane, Bu iki dina iki mangan apa, ora ngono iku. Bentar. Lais. Ya, lais itu berarti jen singa berarti. Lanjut. Laisi halama, kan di mau. Oke. Terus kam jadalat, betul? Ya. Kam jadalat, iki nyambungnya dengan Al-Qur'an lagi. Bon. Di sini Imam Busiri menerangkan kok Kanjeng Nabi sampai ditakuti seperti itu ya. Ya seperti yang kita ketahui walaupun beliau dan para sahabat itu adalah orang yang ibadahnya khusyuk, kemudian koyok-koyok enggak masuk akal kalau mereka itu galak ya. Tapi ternyata kalau perang juga luar biasa. Maka kata Imam Busiri dalam perihal Kanjeng Nabi melindungi agama Islam, kata beliau ahalla ummatu fi hirzimillati. Kanjeng Nabi itu bersama umatnya yaitu ummatul ijabah yang mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu bagaikan orang yang sedang melindungi agama Islam. Contohnya seperti apa? Seperti halnya singa ketika bersama anak-anaknya dalam perihal ketika mereka berburu di perhutanan. Hutan iku niku ora ana wong sing ora ana kewan sing wani karo singa kan gitu, dikatakan raja hutan kan gitu kan. Maka Kanjeng Nabi juga seperti itu. Jadi waktu itu agama Islam image-nya agama Islam karena Kanjeng Nabi
memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu, image-nya ya juga ada ngerinya. Bukan hanya Islam itu rahmatan lil alamin, iya itu jelas, pasti karena risalah utamanya itu rahmatan lil alamin, tapi bukan rahmatan yang lembek kemudian kalau disakiti menerima, enggak. Ora kaya wong Jawa wong kedaan sikile, nuwun sewu, wonten napa nggih? Niku sikile kula sakit kedaan jeneng. Iya oh Gusti ngapunten kan ngono ta. Ya kan enggak seperti itu. Nek muni aduh ya aduh temenan gitu loh ya, paham ya. Jadi apa namanya lembut tapi bisa keras gitu loh, lembut tapi bisa keras. Yo ketoke kalem tapi berwibawa gitulah intinya seperti itu. Ora dong apa ditindas koyo saiki wong Islam nggih kata sing ditindas sing meneng-meneng ae utawa melu menindas sisan kan gitu ya. Ora melu menindas ora mangan kan istilahnya seperti itu. Nah itu apa image-nya agama Islam waktu ada Rasulullah saat itu bersama para sahabat. Kalau sekarang kok Islam apa melu model ngono iku ya salah, bukan tempatnya, bukan saatnya. Makanya kapan itu saatnya? Ya nanti nunggu Imam Mahdi sama Nabi Isa. Lah Imam Mahdi ku sapa ya? Wallah alam, enggak usah ketemu Imam Mahdi. Saya berdoanya seperti itu ya. Berkali-kali monggo. Ya kita Imam Mahdi itu keren, tapi orang yang hidup di zaman itu mesti terombang-ambing. Mesti napa wis arep menangi akhir zaman ora enak lah, ora enak. Makanya saya berdoa tuh jangan pernah ketemu sama Imam Mahdi sama Nabi Isa di akhir zaman. Ketemu ning akhirat lah, tapi ojo ning donya. Ngapain ketemu sama orang berdua itu? Walaupun mulia ya. Walaupun mereka berdua mulia, pasti mulia lebih baik daripada kita, tapi aku moh tenan. Lapo era kasus yo nek matine dalam keadaan Islam, lah ketemu Dajjal mlebu apa swargane Dajjal berarti kan neraka, ora lah anu. Fitnah, zaman fitnah itu. Ya walaupun ada orang terbaik, ya nek ketot. Padha uga kaya dene sampean mungkin muni ngene, enak ya zamane sahabat melu dadi sahabate Kanjeng Nabi mlebu swarga. Nek aku ndek kono ya enak. Iya nek kowe dadi sahabat, nek kowe dadi Abu Jahal. Sobe. Ya nek dadi Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ya makane itu wis disyukuri awak dhewe sing Islamnya masih warisan kemudian diperkuat dengan mondok seperti ini. Ya sudah dinikmati. Kita mengakui mereka lebih, kita mengakui kekalahan kita, tapi kita jangan menyesali apa yang tidak bisa kita raih. Biarkan saja mereka mendapatkan makom, sing penting mlebu swarga. Ning dapur-dapur yo Allah kan ngono, sing penting swarga. Paham nggih sampean nggih? Makane sampean juga tak motivasi jangan sampai berharap pengen ketemu Nabi Isa, ketemu Imam Mahdi. Kan sekarang kan banyak aliran-aliran torekoh yang ngakunya ini bisa ketemu Nabi Khidir dan lain-lain, kemudian mengatakan Al-Imam Mahdi sudah keluar. Bahkan di golongan Syiah juga mereka punya tempat khusus. Mereka menyangka ada sebuah gua yang mana di situ disebutkan gua tersebut nanti keluar Imam Mahdi. Jadi pintune gua itu ora pintu ya apa? Mulut gua iku diwek sesajen sembarang ngono iku. Lapo ngenteni Imam Mahdi wis anggere belajar, sinau sing kepenak, poso kepenak, ngopi udut kepenak, wis nikmat wae. Islam iku ora usah sik dhuwur-dhuwur ya. Islam ora usah sik dhuwur-dhuwur. Awak dhewe sanggir Ramadan terawehan mesti entuk Lailatul Qadar kan gitu. Surplus itu sudah. Itu surplus apa? Turah-turah istilahnya ganjarannya. Ora usah aneh-aneh mikirno jihad ini Islam harus naik wis ta ditampa wae ya, ditampa wae. Kejaba nek sampean punya kemampuan untuk mengubah itu. Tapi kan kita semua bukan ulama yang mujaddid ya, bukan ulama pembaharu. Wong ora ngerti ulama pembaharu iki sapa kabeh ora ngerti. Sok-sokan arep membaharui Islam udahlah ngikuti salafus saleh, santuy saja reti-reti mlebu swarga. Dene ngasih menangi zaman Imam Mahdi Nabi Isa aku mau melu-melu. Pokoknya aku mau iku. Sak anak turun aja ngasih ketemu sak pondok Al-Fatah barang ya. Aja ketemu sama Imam Mahdi sama dengan Nabi Isa walaupun dua-duanya orang yang mulia. Ya, jangan sampai ketemu mati sebelum mereka keluar gitu. Ketemu monster-monster di wong. Ya kapan-kapan kita balak kitab ini Fafiru ilallah ya biar kita mendalami tentang ahwal daripada kiamat kubro, keadaan di kiamat kubro itu seperti apa. Ya, sebenarnya tanda-tandanya sudah banyak yang keluar, tapi ya kita santuy saja, gak merasakan kan. Ya itu enaknya umatnya kan Nabi itu. Kita percaya Allah Ghafurur Rahim ya gitu.
Ya, kamu maksiat, iya maksiat. Kok mau berani ya? Karena kita tahu jalan tobat gitu. Berarti santai saja. Tun, seperti halnya tadi yang saya sampaikan, kenapa gak jadi sahabat? Iya nek jadi sahabat gue ya, tapi nek jadi Abu Jahal, nak repot. Nak situ jadi sahabat, la'anahullah hatine. Kam jadalat kalimatullahi min jadilin fihi wa kam khasamal burhanu min khasimi. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Wah yatim-yatim metu iki. Rak mangkat yo nggih. Yatim pak. Parah yatim pak dadi jatim pak dadi yatim pak ya. Kam jadalat pira akeh oleh ngalahake. Kam jadalat piro ake oleh ngalahake. Jadal itu debat ya, tapi di sini mengalahkan dalam perdebatan. Kam jadalat piro ake oleh ngalahake. Kalimatullahi apa piro-piro kalimai Gusti Allah. Bimakna apa? Artinya kalimatullah berarti Al-Quran. Kam jadalat piro ake oleh ngalahake. Kalimatullahi apa piro-piro kalimai Gusti Allah. Minjadilin saking piro-piro wong kang debat. Minjadilin saking piro-piro wong kang debat. Debat ing dalam apa? Fihi ing dalam Kanjeng Nabi. Fihi ing dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam khasama lan piro akeh oleh musai. Wakam khonsoma lan piro akeh oleh mungsoi al burhanu apa piro-piro dalil ora burhan iki mboten al burhanu apa piro-piro dalil min khasimi saking piro-piro wong kang musah mboten dadi musah min khasimi saking piro-piro wong kang dadi musah kafa wis nyukupi kafa was nyukupi ka ing sira. Kafa was nyukupi ka ing sira bil ilmi kelawan ngerteni. Kafa was nyukupi ka ing sira bil ilmi kelawan ngerteni fil ummi ing dalem ummine Kanjeng Nabi. Ummi maksudnya tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Sifat ummi, bukan ummi ibu bukan. Fil ummiyi ing dalam sifat ummine Kanjeng Nabi. Fil ummiyi ing dalam sifat ummine Kanjeng Nabi mukjizatan. Apane dadi mukjizat. Mukjizatan apane ing dalam dadi mukjizatan apane dadi mukjizat fil jahiliyati ing dalam mangsa jahiliyah. Fil jahiliyah ing dalam mangsa jahiliyah wa ta'dibi lan maknane sing gampang akhlakul karimah wa ta'dibi lan akhlakul karimah fil yutumi ing dalam keadaan yatim fil yutumi ing dalam keadaan yatim. Bon, setelah itu yang seperti saya sampaikan fasal yang ke-9 fit tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampean tulis dulu enggak apa-apa. Al-faslut tasi' fit tawassul fi at-tawassul bin Nabi. Nah, ini juga saya belum menemukan korelasi dari pembahasan dua bait di bawah ini. Jadi padahal kan tadi disebutkan sifat-sifat cara berperang, sifat-sifat watak berperangnya Rasulullah bersama para sahabat dalam hal mempertahankan dan membela agama Islam. Kemudian tiba-tiba di bawah ini, di bait ini Imam Busiri mengatakan, coba lihat betapa banyak Al-Quran telah mengalahkan orang-orang yang berdebat tentang kekurangan kanjeng Nabi. Al-Quran mengatakan, kalau ada orang mengatakan, oh Muhammad itu orang yang nakal, atau Muhammad itu
orang yang suka kawin atau Muhammad itu orang yang suka berperang, tapi ternyata Al-Quran sendiri mematahkan dengan kata wa innaka la'ala khuluqin azim atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi orang-orang yang berdebat tentang pribadinya Kanjeng Nabi itu sudah patah semuanya. Kalau misalnya sekarang ada orang yang mengatakan oh Muhammad itu tukang kawin misalnya. Oh nyatane apa dalile tukang kawin? Oh nyatane duwe bojo 9 padahal umat iki mulai ming 4 tok. Lho, 9 ya nek anu napa nuwun sewu nek kinyis-kinyis kabeh. Oh sing kinyis-kinyis mung siji tok ta. Liyane rondo. Bahkan ada yang dikatakan seperti nuwun sewu ini bukan body shaming ngapunten Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah itu gembrotnya bukan main itu. Ono cara normale lah, cara normale. Ono tahap gak wong presiden, rajanya raja. Kok nikah karo rondo sing semok sing serak lahwati ya. Ono ta ora? Kan nek iso golek sing iso gawe manuke ngajeng kan gitu kan ya. Nah, normalnya seperti itu. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi ndak. Sayyidah Saudah loh. Sayyidah Saudah itu dikatakan hiya dokhmatun kata di dalam kitab Syiar A'lam Nubala punya Imam Zahabi disifati bahwasanya beliau itu gemuk, gembrot. Sampeyan doyan mbek wong gembrot? Cewek gembrot aku takon wis tak cetano. Sampeyan doyan karo cewek gembrot? Ada? Matane siwer nek doyan iki kalau memang ada berarti menurut saya itu udah enggak normal itu loh ya. Udah enggak begitu bener. Normalnya cah lanang, normalnya roto-roto. Adanya adalah mereka suka wanita yang ya cilik ya lah tapi ora gembrot-gembrot neni terus nek iso ayu kan gitu. Loh, istri-istrinya Rasulullah itu yang kebanyakan itu janda, bukan yang kinyis-kinyis perawan kabeh kan. Saiki umate mulai koyo pedofil ya. Umate koyo pedofil. Golek papat sing kinyis-kinyis perawan kabeh njaluke. Piye Caca? Iki manuke enggak punya tata krama ini gitu. Loh, kalau memang Kanjeng Nabi menikahi para istri itu lisyahwah, itu kan milihnya enggak seperti itu. Ternyata enggak, lidakwah bukan lisyahwah. Beda kayak sampean dadi kiai, duwe santri putri, pengen untuk barokah tarakduk kan ngono. Heri Wirawan. Cupong iki. Setelah bar iki cupang bar mulang kitab siam iku mau mulang ngene pondok wedok kok. Wes Heri Wirawan. Ya, kan ngono cah. Ya, nek kiai cabul kan seperti itu. Lho nuwun sewu, contoh wae kiai cabul. Lah kan Nabi ku ndak dakwah. Yang kinyis-kinyis itu cuma satu. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah itu membanggakan keperawanan beliau. Bahasanya seperti itu ya. Di antara istri-istrinya Rasulullah, beliau ngomong, lah kan Nabi untuk aku perawan kan ngono. Sampai seperti itu bahasanya. Wani Sayyidah Khadijah. Jadi kalau memang kan Nabi itu dita'an atau dikritik masalah perkawinan beliau dengan wanita-wanita istri Ummahatul Mukminin yang menjadi ibunda kita semuanya. Itu tidak bisa. Bukan kalau memang dasarnya syahwat kan seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi dikritik, Muhammad dan anak buahnya pernah membunuh tanpa sebab, tidak ada. Kita cari sejarahnya, tidak ada, terpatahkan. Wong anjen sing gawe goro-goro wong kafir. Gitu mboten. Kalau Kanjeng Nabi dikritik misalnya Muhammad itu gila jabatan. Gila kehormatan, pengennya dianggap jadi raja. Lo nek gila jabatan omae wis apik ya. Tapi fi riwayah sampai meninggal pun rumahnya ya itu aja gitu loh. Enggak banyak. Rumahnya enggak luas. Ya sak cukupe wong loro, nggo turu wong loro tok. Lah piye bayangno. Wong sampe nduk kene alhamdulillah Al-Fatah dengan daleme Kanjeng Nabi juga Al-Fatah. Ya temenan baktene nyatane sampe nek turu kokulon tangi-tangi ning wetan kan itu. Berarti saking ombone kan. Lho Kanjeng Nabi apa ya iso kaya ngono? Gak iso. Kalau dikatakan Kanjeng Nabi itu gila makan, gila minum, di dalam hadis dikatakan Kanjeng Nabi itu sangat bernafsu ketika melihat daging misalnya. Daging kambing atau daging kelinci. Lho, karena makanannya bendina ku kurma, ketemu karo konoan yo seneng. Beda nek sampean ketemu ayam delok sik ayame dibumbu apa. Era.
Nek ayamnya rak pate enak mencoba tuku fried chicken atau tuku Kentucky kan seperti itu. Ijo rak syukur, enggak bisa. Menyalahkan Kanjeng Nabi, mengkritik Kanjeng Nabi itu tidak akan bisa. Begitu juga orang-orang yang mau memusuhi Kanjeng Nabi dengan mendatangkan dalil-dalil seperti yang saya katakan, dengan mendatangkan tuduhan-tuduhan, maka akan terbantahkan semua dengan membaca sirahnya Rasulullah. Kanjeng Nabi itu memang presiden dunia akhirat, tapi ya ora sugih. Akhirnya bahkan sering kali Kanjeng Nabi itu ketika nanya sama Sayyidah Aisyah, hari ini kita punya apa? Oh, kita enggak punya apa-apa, ya wis al-yaum ini shaimun, hari ini saya puasa. Bisa sampean kok ngono. Maksudnya ora ana masakan kan ngono nek ngono. Emosi to nek kita ini ora ana masakan. Tawa nek misale ora ana masakan wis ayo gampang jajan yuk ngene. Kono kan ngono. Ana Mbak Susi ya mie godhog lah kan ngono. Iso jajan nek Kanjeng Nabi mboten. Ndak ada masakan, ya sudah puasa. Loh, Kanjeng Nabi itu kalau memang gila harta bisa loh. Bisa memonopoli keuangan umat, iya, ngongkuli Yusuf Mansur. Ngapunten, saya enggak menjelek-jelekan, tapi kan yang lagi viral kan beliau gitu. Bisa memonopoli uang umat, dana umat. Lah kok ora iso, Baitul Mal beliau yang megang. Kemudian kekuasaan tanah juga beliau yang megang. Iku nek gelem iku iso dimonopoli. Dimonopoli untuk kepentingan pribadi dan itu tidak ketara. Berarti korupsi. Tapi kapan mungkin Kanjeng Nabi korupsi? Sampai kapundhute mawon meninggalnya beliau saja, beliau masih punya hutang di orang Yahudi. Menunjukno betapa miskinnya Kanjeng Nabi itu, betapa fakirnya Kanjeng Nabi. Dongane ora gemen-gemen. Allahumma ja'alni minal masakin wa amitni fi zumratil masakin wa hsyurni au kama qol. Jadikan saya miskin, mati dalam keadaan miskin, nek dibangkitkan juga bareng-bareng orang-orang miskin. Masya Allah. Kawak dewe ra iso Rabbana atina fid dunya hasanah sugih wa fil akhirati hasanah surga firdaus wa qina adzabannar. Awak dewe nek iku Kanjeng Nabi boten ya Allah. Masya Allah. Jadi benar kata Imam Busiri, tapi saya sekali lagi enggak tahu korelasinya ini dengan dengan pembahasan jihadnya Kanjeng Nabi, tapi di sini keterangannya seperti itu. Siapapun yang mau menjelek-jelekan Kanjeng Nabi, mereka tidak akan punya kesempatan untuk bisa mengkritik Kanjeng Nabi. Makanya saiki wong-wong sing nakal-nakal kados beberapa tahun lalu mereka bikin karikatur menggambarkan Kanjeng Nabi itu jelek. Menggambarkan Kanjeng Nabi itu jelek. Ya Allah alam orang-orang enggak tahu, belum kenal Kanjeng Nabi. Tapi kan ono sing pernah ngelek-ngelek Kanjeng Nabi ya. Nyatane pada akhirnya mlebu Islam. Lagi umat ae kaya ngono apa meneh Kanjeng Nabi. Makanya kata beliau di akhiri kafaka bil ilmi fil ummi mukjizatan. Kalau kamu enggak percaya Kanjeng Nabi itu nabi, wes, misal Kanjeng Nabi itu enggak punya mukjizat. Misal Kanjeng Nabi itu enggak punya Al-Qur'an. Misal Kanjeng Nabi itu tidak punya kemampuan mukjizat nyembuhno orang dengan cara mengusap atau mukjizat-mukjizat yang lain, maka cukup mukjizatnya Kanjeng Nabi itu satu, apa? Yaitu umminya Rasulullah. Sifat beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ora iso maca, ora iso nulis, tapi kok ngertinan. Ya enggak? Ora iso maca, ora iso nulis. Iku mukjizat tersendiri. Nek gelem mikir lo ya, Makanya di antara hikmah kenapa Kanjeng Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim, bahkan beliau berkembang dalam keadaan tumbuh kembang dalam keadaan piatu. Ya, baik kapundhut ketika beliau masih di dalam kandungan dan ibundanya juga meninggal ketika beliau masih kecil. Itu di antara hikmahnya adalah biar tidak ada sangkalan dari orang-orang bahwasanya Kanjeng Nabi itu pinter karena didikan keluarga. Nek misal contohnya sing nyoto sing ngarepanmu iki kusane iki. Wong iku ana Mbah Sahli Komarul Hadi Allah yarham, santrine Mbah Arwani itu ngendikan gini, beliau pernah ngendikan, sering saya ceritakan pada sampean. Gus, sampean iku nek pinter, iku wong-wong ora gumun. Wong ancen anake kiai, mosok anake kiai ra pinter. Tapi nek kowe ra pinter, goblok, Gus. Wes temenan. Wah, anake kiai kok goblok dikono-ono ya ngapunten ini alhamdulillah saya jadi kiai gitu. Ini
kesempatan bagi gawagis yang ada di sini, Gus Jul, Gus Haidar, Gus Nabil, eh, Gus Ato, ya, terus Gus apa iki, Gus Burhan ya, Gus Burhan. Nah itu tak omongi, Gus, sampean iki duwe wong tuwa pinter-pinter ya. Iki nek sampean metu ka pondok rak pinter ki anut salafe sapa, Kowe keturunane sapa kok rak pinter kan ngono. Anak halal tak haram ngono. Dek winganane Pondok Darul Rahman apa peresmian pondok yang baru itu, yang mau itu Ya Halim. Kalau nggak salah itu Ya Halim tuh ngendikan di Darul Rahman nasabnya itu sampai di Mbah Baihaqi. Mbah Baihaqi dulu pernah ngajar di TBS, ngajarnya falak nopo faraid ngoten. Kata Mbah Halim tapi semacam nyindir tapi rak ketara. Iki kanton mriki anak keturunannya mriki wonten sing saged kados Mbah Baihaqi tah dereng dikonoke. Ana sing iso ahli falak to karo faraid tah dereng. Nek ora ana ki kayake keliru ngono bahasane, keliru. Ya sama Gus Jul, Gus Burhan, Gus Nabil, ahli sabun. Iya. Wis pokoke ngono. Makanya kata beliau, Kanjeng Nabi itu ummi saja, tidak bisa baca, tidak bisa nulis saja, cukup menjadi sebuah pertanda bahwasanya beliau itu seorang nabi. Karena informasi yang didapat Rasulullah itu informasi ilahiyah, informasi ketuhanan, bisa menceritakan masa depan, menceritakan masa sekarang atau masalah lalu. Wadah waktu itu durung ono Google, belum ada Wikipedia, belum ada itu. Tapi Kanjeng Nabi sudah tahu informasi terkait dengan informasi ghaibiyat, informasi yang sifatnya gaib. Begitu juga wat ta'dibi, coba bayangkan mukjizatnya Kanjeng Nabi kalau memang tidak ada apa tadi? Al-Qur'an, tidak ada, pokoknya enggak ada mukjizat-mukjizat yang seperti yang kita kenal. Seandainya Kanjeng Nabi enggak punya mukjizat, cukup lihat perilakunya Kanjeng Nabi. Perilakunya Kanjeng Nabi itu sudah menjadi mukjizat tersendiri. Karena beliau sudah memiliki akhlakul karimah sejak beliau sudah menjadi anak yatim. Roto-roto anak yatim itu nuwakal. Iki tak mboten yo roto-roto. Tapi kene ndak ono sing pantes dadi yatim. Ono no, maksud dianggap yatim ngono iku. Wis balik ta durung? Nah, nek wis balik yo jane ora yatim ya. Punya tanggungan sendiri. Tapi rata-rata orang anak yang mana dia ditinggal meninggal oleh bapaknya itu rata-rata biasanya gak patek aturan. Karena orang-orang mengasihi dia, nyakeni dijar-jarno. Rak duwe bapak kok maklum kan ngono. Misalnya kan seperti itu. Tapi makanya mereka nggak punya nggak punya akhlak. Tapi Kanjeng Nabi masih memiliki akhlakul karimah yang sudah dibentuk dari kecil. Memang terbentuk sendiri. Siapa sing gawe Kanjeng Nabi memiliki akhlak mulia seperti itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu nek ora kuat gak mungkin iso jadi orang yang punya akhlakul karimah seperti itu. Itu maksud dari bait ini. Tapi sekali lagi saya masih belum tahu korelasi dua bait ini dengan terkait masalah jihadun Nabi wa ashabihi. Nah, kalau sampean punya informasi monggo bisa di sharing kepada saya. Al-faslu tasi'u utawi iki ku fasal kang kaping 9. Wis meh katam iki. Katam bancaan to ora ya? Gas. Fit tawassuli ing nerangake ing dalem tawassul. Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membedakan. At-tawassul itu sama artinya dengan wasilah. Wasilah itu barangnya, kalau tawassul itu perilakunya. Jadi at-tawassul kalau yang saya pahami adalah kita mengambil sesuatu hal yang mana hal tersebut adalah membantu kita untuk mencapai tujuan. Nah, itu makna harfiahnya. Tapi kalau diaplikasikan kepada Al-Quran atau kepada Kanjeng Nabi, maka kita menginginkan sebuah hajat, menginginkan keinginan duniawi atau ukhrawi, tapi dengan cara meminta doa dan membawa namanya Kanjeng Nabi. Saya mengatakan gitu, membawa nama, bukan jaluk karo Kanjeng Nabi mboten, karena Kanjeng Nabi bukan
orang bukan Tuhan gitu kan. Yang kita minta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang walaupun dalam qasidah misalnya isfa' lana atau al-madad itu akan-akan jaluke karo Kanjeng Nabi langsung. Nggih, al-madad tolong saya ya Rasulullah. Walaupun beliau memang bisa, tapi hakikatnya kita minta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Imam Busiri menyempatkan untuk bertawasul dengan Kanjeng Nabi. Dan kita jangan goyah, jangan takut kalau dikatakan musyrik, dikatakan bid'ah sama orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ya biasalah, kalau enggak gitu enggak seru dunia ini kan gitu. Orang-orang Wahabi biasanya paling syirik, tak paling hasud sekali kalau membicarakan burdahnya Imam Busiri, karena di sini jelas sekali tawasul, jelas sekali jaluk dengan nama Kanjeng Nabi. Orang-orang Wahabi memiliki kepercayaan tawasul itu boleh hanya pada saat Kanjeng Nabi masih hidup. Nek wis mati ora iso, Kanjeng Nabi mati kok. Loh, berarti kan mengkerdilkan keluasan rahmatnya yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kan. Jadi ini tawasul karo Kanjeng Nabi ku iso, tapi zaman Kanjeng Nabi jek sugeng. Nek saiki ya ora iso. Akhirnya awake dhewe kan cuma membantah lah, kok penak sing ngomong biyen sing kene ora iso kan ngono ta. Nah, jadi jawabannya mereka juga terbantahkan sendiri. Pun khadamtuhu bimadihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha fi syi'ri wal khidami idh qalladani ma tukhsha awaqibuhu ka'annani bihima hadyun minan na'ami ata'tu ghayya siba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal athami wan nadami. Kusik. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari ad-din bid-dunya wa lam tasumi. Khadamtu khidmah, melayani sapa ingsun. Nek ora paham khidmah. Khadamtu melayani sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Khadamtu nglayani sapa ingsun. Ingsune niki sinten? Imam Busiri. Hu ing Kanjeng Nabi bimadihin kelawan memuji atau mulyake memuji. Astaqilu kang nyuwun apa iki? Ana sing maknane sing kepenak. Nyuwun bebas ngoten. Astaqilu kang nyuwun bebas apa ingsun. Astaqilu kang nyuwun bebas apa ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi dzunuba umrin ing dosa-dosane umur. Dzunuba umrin ing dosa-dosane umur madha kang wis kliwat apa umur madha kang wis kliwat apa umur fi syi'ri ing dalam syair biasa, ora syair memuji Kanjeng Nabi. Fi syi'ri ing dalam syair biasa wal khitami lan ing dalam kebutuhan, syair yang dibuat untuk kebutuhan. Nanti kita terangkan. Fi syi'ri ing dalam syair biasa wal khitami lan syair kang digawe kanggo kebutuhan. Idz qallata krana sak temene wis ngalungi apa syair wa khitam. Idz qallata krana sak temene wis ngalungi atau ngerangkeng ya kena, tapi taklid itu kan ngalungi. Idz qallata krana sak temene wis ngalungi apa syair wal khitam ni ing ingsun. Nia kan gitu kan. Karena apa namanya? Syair. Ni ing ingsun ma dadi maf'ul, ma ing barang. Ma ing barang tukhsya kang den khawatirake. Tukhsya kang den khawatirake awaqibuhu apa pira-pira akibate ma. Awaqibuhu apa pira-pira akibate ma utawa pungkasane ma. Ka'annani kaya-kaya sak temene ingsun. Ka'annani kaya-kaya sak temene ingsun bihima
sebab syair wa khidam, bihima sebab syair wa khidam, hadyun iku sesembelihan. Hadyun iku sesembelihan minan na'ami saking pira-pira hewan ternak. Minan na'ami saking pira-pira hewan ternak. Ata'tu atok sapa ingsun. Ata'tu taat sapa ingsun ngoten. Ata'tu atok amtik tu. Ata'tu taat sapa ingsun ghayyas siba. Apa iki? Ghai iki kesesatan, tapi apa iki? Ghayyas siba ing kenakalan cah nom. Nakal muda, masa kenakalan cah nom. Ghaya siba ing nakale cah nom fil halataini ing dalem rong tingkah, yaitu mau syair wa khidam. Fil halataini ing dalem rong tingkah, syair wal khidam. Wa ma hasaltu itu manya manafi. Wa ma hasaltu lan ora hasil sapa ingsun. Wa ma hasaltu lan ora hasil sapa ingsun illa alal athami, kejaba ing atase pira-pira dosa. Illa alal athami, kejaba ing atase pira-pira dosa, wan nadami lan pira-pira apa jenenge penyesalan nggih. Wan nadami lan penyesalan. Ya illa alal athami, kejaba ing atase pira-pira dosa, wan nadami lan penyesalan. Nah, di pasal ini jelas judulnya adalah tawasulnya mu'alif, musannif terhadap kepada kanjeng Nabi. Kemudian beliau memberikan kita deskripsi kenapa beliau sampai tawasul apa kanjeng Nabi. Beliau mengatakan khodamtuhu bimatihin astaqilu bihi. Ketahuilah bahwasanya saya memuji Rasulullah ini adalah bentuk khidmah saya kepada kanjeng Nabi. Tapi ada tujuan ini, saya mengatakan seperti ini. Kan boleh-boleh saja kan, mau jenenge tawasul. Saya menjadikan pujian-pujian saya kepada Rasulullah sebagai alat atau sebagai perantara agar Allah Subhanahu wa taala mau menggugurkan atau membebaskan saya dari dosa-dosa yang pernah saya lakukan dulu. Khususnya fi syi'ri, ketika membuat syair yang biasa atau syair percintaan atau syair yang ya main-main saja. Wal khodami atau syair pesanan pemerintah. Paham? Wal khodam itu syair pesanan pemerintah atau syair pesanan orang lah. Maksudnya gini, dulu para penyair, bahkan Imam Busiri di awal-awal fatrahnya juga mengalami seperti itu, yaitu syair-syair pesanan para pejabat. Kalau pejabat itu pengen pencitraan, kalau di Arab loh ya, pengen pencitraan ini caranya nekakno asy'ara ahli-ahli syair untuk memuji-muji dia sebagus-bagusnya, biar mendapatkan promosi jabatan. Paham ya? Atau syair pesanan ini syair pesanan yang digunakan untuk menghujat orang, untuk menjelek-jelekan orang. Itu sama, itu mainnya berarti main politik. Nah, jadi dulu Imam Busiri, kata beliau ya, wallahu alam, tapi memang di mukadimahnya yang dulu kita pernah sampaikan tentang biografinya Imam Busiri, pernah terjun sekali lah untuk, ya lumayan kan untuk duitan gitu ya. Kayak dene sampean mempunyai keahlian apa gitu, keahlian untuk apa misalnya ya. Nah, pokoknya lah punya keahlian kemudian dijual itu. Itu sama, melukis tapi niatnya untuk menghina ada kan gitu. Makanya kan Imam Busiri mengatakan syair-syair yang dulu ya syair-syair yang saya yang sesat, baik itu syair yang saya bikin karena main-main atau syair yang pesanan, itu saya tobati semuanya. Nah, saya tobati semuanya dengan cara diganti dengan memuji Rasulullah SAW. Kenapa saya bertobat? Kenapa saya pakai syair memuji Rasulullah sebagai tawasul? Idqal ladani. Karena dua dosa dulu yang saya lakukan, yaitu syair biasa dan syair pesanan, itu dua-duanya telah membelenggu saya, yang mana akibat dari kedua syair tersebut berbahaya bagi saya. Bahkan seakan-akan saya itu bagaikan hewan ternak yang digiring kemana-mana, yang siap disembelih kapanpun. Artinya syair-syair yang dibuat ketika itu percintaan atau syair yang isinya pesanan itu kan memiliki akibat yang bahaya. Apalagi misalnya syair pesanan memuji orang yang
dipuji, seperti orang presiden dipuji, ngene iku. Itu kan akibatnya adalah kalau salah memuji, nanti dia bisa mati. Kalau benar memuji, dia mendapatkan bagian duniawi. Walaupun itu aslinya hoax. Aslinya itu apa namanya? Ngapusi. Akibatnya ya seperti itu. Apalagi syairnya berisi apa namanya menghujat orang. Wah, pasti diuber sama polisi, istilahnya seperti itu. Taruhannya nyawa. Nah, kata beliau seperti itu. Atau tuh dulu ketika saya masih muda, baik ketika bikin syairan dewe atau syairan pesanan, itu saya mengikuti hawa nafsu bagaikan anak muda. Tapi pada akhirnya wa ma hasaltu illa alal athami wan nadami, dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari dua keadaan tersebut kecuali saya merasa banyak dosa dan menyesal akibat syair yang pernah saya buat. Makanya saya sekarang bikin syair khusus untuk memuji Rasulullah, dan memang beliau adalah imamul maddahin, atau imamnya orang-orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala fa ya khasarata nafsin fi tijaratiha wallahu a'lamu bissawab.